Ribuan wanita dieksekusi oleh seorang raja mereka yang diyakini sebagai penyihir. Lah gimana itu? Semua ini berawal dari sebuah kapal kerajaan Skotlandia yang hampir karam di tengah badai laut utara yang ganas. Bukannya menyalahkan cuaca sebagai penyebab kejadian itu, tetapi raja itu malah menuduh sekelompok penyihir yang melakukan itu terhadapnya. Nah lo gimana itu? Nah bagaimana mungkin ketakutan seorang penguasa akan ombak di tengah laut berubah menjadi sebuah kampanye pembersihan massal yang merenggut ribuan nyawa di Edinburgh. Mungkin ini terdengar seperti fiksi, akan tetapi ini kisah nyata yang pernah terjadi di abad pertengahan, saat dimana rasa takut seorang pemimpin negara dilegalkan menjadi mesin paling sistematis dalam sejarah Eropa. Saya Pari, welcome to the cerita hari ini. Tanpa memperpanjang mukodima, gimana awal kejadiannya, kita langsung saja ke kisahnya. Inilah dia. Jadi Alkisah di tahun 1500-an yang berlokasi di Skotlandia saat itu sedang mengalami perubahan besar akibat dari reformasi Protestan. Masyarakat saat itu hidup dalam ketakutan. Di saat itu Eropa dilanda gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan cuaca yang ekstrim. Bahkan ketika sesuatu yang buruk terjadi nih, orang-orang di saat itu malah mencari kambing hitam penyebab dari kejadian tersebut. Dalam kepercayaan rakyat saat itu, setan itu dianggap benar-benar bekerja di dunia manusia. Mereka percaya setan merekrut agen-agennya, yaitu para penyihir, untuk menghancurkan kerajaan dan bahkan gereja. Dan bahkan kepercayaan ini kemudian diperkuat oleh hukum loh. Jadi pada tahun 1563, bahkan sebelum James ke-6 berkuasa penuh nih, Skotlandia bahkan sudah mengesahkan Witchcraft Act 1563 yang menjadikan praktik sihir sebagai kejahatan yang dapat dihukum. Nah oke, agar tidak mumet ini kita bedah satu persatu ya. Jadi bro, pada tahun 1566 Mary Queen of Scotland melahirkan anak yang bernama James ke-6. Nah saat James ini masih bayi, ibunya dipaksa turun tahta. Akibatnya James tumbuh tanpa kehadiran ibunya. Dia dibesarkan oleh para bangsawan Protestan yang sangat religius. Di balik dinding kastil, James ke-6 hidup dalam bayang-bayang trauma masa kecil. Ibunya Mary Queen of Scotland digulingkan oleh para bangsawan dan dieksekusi oleh sepupunya di Inggris. Jadi James ke-6 ini tumbuh sebagai raja yang tidak percaya pada siapapun. Dia selalu waspada akan pengkhianatan yang akan datang bisa kapan saja. Nah di tahun 1589 ketika James ke-6 atau beliau ini sudah dewasa, beliau ini berangkatlah untuk meminang wanita pujaan hatinya yang bernama Anne of Denmark. Yah, saat itu memang bertepatan dengan musim dingin. James ini berlayar ke Denmark untuk menjemput pengantinnya. Namun di dalam perjalanan badai tidak wajar menghantam armada mereka. Berkali-kali nyaris kapal hampir karam. Tetapi yang anehnya bagi James ini bukan hanya sekedar cuaca yang buruk. Dan kebetulan di Denmark saat itu sedang berlangsung perburuan penyihir besar-besaran. Di sini James mendengar cerita bahwa badai bisa dipanggil oleh sihir. Nah dari sinilah James percaya kalau musibah yang menimpa beliau dan rombongannya ini bukan murni akibat dari sekedar cuaca alam saja. Beliau percaya kalau ini adalah serangan sihir dan beliau yakin ada yang mencoba di laut. Nah dari kejadian tersebutlah yang menjadi titik sejarah. James berpikir kalau ini taruhannya bukan lagi sekedar politik. Menurutnya jika sihir benar-benar ada dan bisa menjatuhkan seorang raja, maka seluruh tatanan negara, agama, dan otoritasnya bisa berada di ujung tanduk. Jadi James ini tidak hanya ingin menangkap para penyihir nih, tetapi beliau ingin membuktikan kepada rakyatnya bahwa dia ini adalah raja yang soleh, sang pembela Tuhan yang bertugas membersihkan Skotlandia dari agen-agen iblis. Namun tanpa disadari, James sedang mengubah Skotlandia menjadi ladang perburuan, di mana setiap orang, terutama wanita nih, kini bisa menjadi sasaran empuk hanya karena tuduhan yang tidak terbukti. Nah sekembalinya ke Skotlandia, James memerintahkan penyelidikan. Nah penyelidikan ini berkembang menjadi salah satu perburuan penyihir paling terkenal dalam sejarah Eropa. Lokasi perburuan ini berlangsung di Edinburgh dan North Berwick. Target pertamanya adalah mereka yang dianggap memiliki kekuatan
atau para penyembuh tradisional. Jadi ada seorang pelayan yang bernama Gaylis Duncan. Majikannya sudah curiga karena ia sering berhasil menyembuhkan orang yang sakit. Jadi target utama James di sini ada dua orang yang bernama Agnes Sampson dan Gaylis Duncan. Kejadian penangkapan mereka berdua ini terjadi dalam peristiwa North Berwick Witch Trials yang terjadi pada tahun 1590 sampai 1591. Mereka berdua ini bukan tokoh politik atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi, melainkan mereka ini hanya orang biasa tapi memiliki pengaruh di tingkat komunitas lokal sebagai penyembuh atau bisa dibilang tabib lah. Nah, Gaylis Duncan ini dia seorang pelayan rumah tangga yang bekerja untuk David Seton, bukan Seton ya, Seton, yaitu seorang pejabat lokal atau deputy bailiff di Trenton. Gaylis ini dikenal luas di lingkungannya nih karena memiliki kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit melalui cara-cara yang dianggap tidak wajar atau menggunakan jimat. Sedangkan Agnes Sampson, dia wanita yang umurnya lebih tua dari Gaylis. Dia ini seorang bidan atau penyembuh yang sangat dihormati di daerahnya. Nah, Agnes Sampson ini di kampungnya dikenal sebagai West Wife of Kate, di mana orang-orang atau masyarakat setempat sering minta tolong nih ke beliau, seperti menyembuhkan luka, membantu persalinan, hingga bahkan memprediksi cuaca. Jadi ketika Gaylis ini ditangkap dan diinterogasi, Gaylis ini mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan, mulai dari metode membuat orang tetap terjaga. Jadi si Gaylis ini dipaksa untuk tidak tidur, sampai juga metode yang dilakukan kepadanya itu dengan tusukan jarum. Dan tak hanya itu, bahkan Gaylis dipaksa bernyanyi. Nah, disinilah dia mulai menyebutkan nama-nama nih, termasuk nama Agnes Sampson ini, seorang bidan yang dihormati di wilayah Kate. Nah, setelah itu barulah Agnes Sampson ini ditangkap. Bahkan Agnes ini juga diinterogasi dan disiksa seperti yang dialami oleh Gaylis Duncan sebelumnya. Di Edinburgh inilah lokasi penyiksaan ini berlangsung. Nah, banyaklah pengakuan dari Gaylis Duncan dan Agnes Sampson diperoleh melalui metode ini, seperti kurang tidur berhari-hari, pencabutan pakaian atau pemeriksaan tubuh, pengikatan ketat pada badan, ya diikat. Orang yang sudah kelelahan, kesakitan, akhirnya akan mengaku apa saja yang diinginkan oleh penyidik. Jadi disinilah muncul cerita-cerita aneh seperti mereka bertemu setan di gereja pada malam hari, terbang bersama iblis, bahkan mengirim badai ke laut yang dialami oleh Raja James yang ke-6 tadi sebelumnya. Nah, mereka ini dipaksa mengaku telah bertemu dengan setan dan membuat badai untuk sang Raja James yang ke-6. Nah, disinilah eskalasi mencapai titik yang tidak masuk akal. Di bawah si Agnes membisikkan detail intim tentang malam pernikahan Raja James di Denmark. Salah satu cerita yang paling legendaris adalah ketika Agnes membisikkan kata-kata yang persis diucapkan oleh sang raja kepada istrinya, si Anne, pada malam pernikahan mereka. Mendengar itu, James terpaku dong. Kok bisa tahu ya, padahal dia di Denmark tuh. Bagi James ini adalah bukti yang tidak dapat terbantahkan bahwa Agnes memiliki kekuatan supranatural yang mampu mengintainya secara pribadi. Sekarang James tidak menganggap mereka lagi sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai musuh yang mampu menembus privasi sang raja. Nah, ketakutan James inilah berubah menjadi obsesi nasional. Witchcraft Act pada tahun 1563 yang tadinya tidur kini menjadi alat eksekusi yang sangat aktif. Sedikit penjelasan ya, Witchcraft Act 1563 ini adalah undang-undang parlemen Skotlandia yang disahkan pada masa pemerintahan Ratu Mary atau Queen of Scots, mamanya nih. Jadi undang-undang inilah yang menjadi bahan bakar hukum bagi perburuan penyihir di Skotlandia selama lebih dari 170 tahun. Secara sederhana, undang-undang ini menyatakan bahwa melarang siapapun tanpa memandang status atau derajat untuk menggunakan atau mempraktikkan sihir hitam atau bisa disebut dengan sorcery atau metode nekromasi, dalam bahasa lain pemanggilan arwah, dan juga hukuman mati bagi yang menggunakan sihir atau bahkan mengaku-ngaku memiliki kemampuan sihir adalah tindak pidana yang berat yang diancam dengan hukuman mati. Dan juga undang-undang ini memberikan otoritas kepada hakim lokal seperti sheriff, pejabat daerah untuk mengeksekusi undang-undang ini dengan segala ketegasan. Nah, saat King James kedua atau James kedua ini naik tahta, undang-undang ini sebenarnya sudah ada ya kan, namun belum digunakan secara brutal di tingkat nasional. Jadi itulah sebab James ke-6 membangunkan undang-undang ini lagi. Dia menggunakan wewenang hukum dari Witchcraft Act untuk melegalkan obsesi pribadinya. Dengan mengutip undang-undang ini, James ke-6 bisa
bisa mengubah persepsi publik nih, bahwa berburu penyihir adalah kewajiban moral dan tugas patriotik seorang penguasa untuk melindungi negaranya dari kejahatan. Undang-undang yang tadinya tidur kini menjadi alat eksekusi yang sangat aktif. Nah, di pengadilan North Berwick menjadi model perburuan. Satu yang tertuduh dipaksa menyeret nama lainnya nih, menciptakan rantai pengkhianatan yang tidak berujung. Edinburgh berubah menjadi tempat di mana tetangga saling curiga dan tuduhan sihir menjadi senjata utama untuk menyingkirkan rival atau tetangga yang dibenci. Nah, kalau yang suka busuk hati sama tetangga, cocok nih hidup di zaman itu tuh. Ribuan orang yang mayoritasnya wanita digiring ke tiang gantungan dan bahkan hidup-hidup. Jadi saat itu Skotlandia sedang dilanda demam legal, dan Raja James bukan hanya memberi izin, namun beliau adalah konduktor utamanya. Jadi bre, selain undang-undang ini, King James ke-6 ini juga menulis buku loh di tahun 1579 yang berjudul Daemonology. Isi buku tersebut sangat penting karena menjadi dasar ideologi perburuan penyihir. Di sini James menolak pandangan para skeptis yang menganggap sihir itu tahayul. Namun sebaliknya dia menegaskan bahwa penyihir itu benar-benar ada. Setan memang bekerja melalui manusia. Negara wajib menghukum penyihir. Jadi pengakuan terhadap sihir harus dianggap serius. Jadi isi buku Daemonology ini ditulis dalam bentuk dialog Sokratik. Buku ini menjelaskan klarifikasi iblis dan cara kerja sihir hitam, dan bahkan argumen teologis bahwa penyihir adalah pengkhianat bagi Tuhan dan negara. Jadi buku ini semacam buku panduan bagi para hakim dan pejabat agama untuk mengidentifikasi dan menghukum para penyihir. Jadi tujuannya untuk meyakinkan masyarakat bahwa ancaman sihir itu nyata. Jadi bro, setelah King James ini menginterogasi kedua orang tadi yang bernama Agnes Sampson dan Gaylis, bahkan buku milik James ini telah terbit, keyakinan terhadap penyihir semakin kuat. Seketika itu juga James kehilangan sisa rasionalitasnya. Ia tidak lagi mencari kebenaran, tetapi dia mencari pembersihan. Bahkan beliau ini segera menandatangani surat perintah massal. Saat itu juga Edinburgh berubah menjadi neraka. Di atas bukit Castle Hill, api unggun menyala melahap mereka yang dituduh. Suara jeritan tertelan oleh angin kencang Skotlandia. Sementara Raja James menyaksikan dari kejauhan, merasa puas karena telah menang melawan kegelapan. Di momen itu hukum bukan lagi pelindung rakyat, melainkan pedang tajam yang diayunkan oleh seorang pria yang memiliki ketakutan terhadap bayang-bayangnya sendiri. Jadi perburuan ini tidak terjadi dalam satu gelombang saja, melainkan selama abad ke-17 nih, Skotlandia itu mengalami beberapa gelombang kepanikan besar akibat dari eksekusi massal tadi, di mana gelombang pertama terjadi pada tahun 1590 sampai 1591, dan gelombang kedua terjadi di tahun 1597, gelombang ketiga di tahun 1628 sampai 1631, gelombang keempat terjadi di tahun 1649 sampai 1650, sedangkan gelombang kelima terjadi di tahun 1661 sampai 1662. Nah, setiap gelombang itu menghasilkan penangkapan dan eksekusi massal, dan mayoritas korbannya adalah wanita bro, perempuan miskin, janda, tabib tradisional, bidan, bahkan orang yang dianggap aneh oleh tetangga mereka. Jadi sekitar 75 sampai 85% terdakwa mereka adalah perempuan. Lalu bagaimana eksekusi? Di Skotlandia biasanya memiliki prosedur. Pertama, terdakwa dinyatakan bersalah. Kedua, atau digantung di tiang. Lalu setelah meninggal, tubuhnya Meski demikian, beberapa kasus ekstrim memang berakhir dengan hidup-hidup bro. Nah, jadi menurut penelitian modern nih, sebagian besar korban adalah orang biasa. Mereka dihukum karena gosip tetangga, perselisihan pribadi, kemiskinan, kepercayaan tahayul, pengakuan palsu akibat jadi banyak bukti yang dipakai pengadilan sekarang dianggap tidak masuk akal. Pada akhirnya api di Castle Hills memang padam. Eksekusi itu memang berakhir. Namun trauma yang ditinggalkan tertanam dalam sejarah Skotlandia selama berabad-abad bro. Ribuannya melayang bukan karena kejahatan nyata, melainkan karena perpaduan mematikan antara ketakutan pribadi seorang pemimpin dan undang-undang yang memberi ruang bagi paranoia. Nah, jadi pada akhir abad ke-1600-an nih, keadaan mulai berubah nih. Muncul seperti revolusi ilmiah, pemikiran rasional, skeptisisme, pengakuan terhadap hasil
Di sini pengadilan mulai menolak bukti-bukti lemah. Memang tidak ada lagi kepanikan nasional setelah di tahun 1662. Lalu akhirnya hukum sihir dicabut pada abad ke-18 dan perburuan penyihir berakhir. King James ke-6 sendiri yang awalnya sebagai penggerak utama perburuan perlahan-lahan menjadi skeptis, bro. Karena seiring bertambahnya usia dan pengalamannya sebagai pemimpin Inggris setelah 1603, ia mulai menyadari nih bahwa banyak pengakuan penyihir hanyalah hasil dari dan karangan belaka. Nah, di sini dia mulai memerintahkan para hakim untuk lebih hati-hati dalam menerima bukti dan tidak lagi begitu saja mempercayai pengakuan yang didapat di bawah siksaan. James yang awalnya seorang pemburu penyihir, di akhir hidupnya justru menjadi sosok yang lebih berhati-hati dalam memvalidasi tuduhan terhadap sihir. Jadi, perburuan penyihir sangat didorong oleh semangat gereja garis keras atau bisa disebut dengan Presbyterian yang ingin mensucikan Skotlandia. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem hukum Skotlandia mulai menuntut bukti yang lebih konkret lagi, seperti saksi mata atau bukti fisik, daripada sekedar pengakuan tersangka atau tuduhan tetangga mereka, bro. Jadi praktik yang brutal seperti membiarkan tersangka tidak tidur nih atau tubuh mereka dengan jarum, perlahan itu dilarang oleh otoritas pusat karena dianggap tidak manusiawi dan seringkali menghasilkan kebohongan. Jadi memasuki akhir abad ke-17 nih dan awal abad ke-18, Skotlandia sudah mulai masuk masa pencerahan. Pemikiran rasional, sains, dan skeptisisme mulai menggantikan ketakutan akan iblis. Para intelektual di Universitas Edinburgh dan Glasgow juga mulai mentertawakan ide-ide tentang penyihir sebagai sesuatu yang dianggap primitif dan tidak masuk akal. Jadi bagaimana akhir dari undang-undang atau Witchcraft Act tadi? Jadi secara hukum perburuan ini memang benar-benar berakhir ketika undang-undang yang mengatur hukuman mati bagi penyihir dicabut. Jadi pada tahun 1736, Parlemen Inggris yang saat itu sudah menyatukan Skotlandia mengeluarkan undang-undang baru di mana dia menghapus hukuman bagi praktik sihir. Bahkan undang-undang tersebut membalikan keadaan di mana orang yang menuduh orang lain melakukan sihir justru bisa dituntut karena melakukan penipuan. Ini adalah penanda resmi bahwa sihir tidak lagi diakui sebagai ancaman nyata oleh negara. Jadi sedikit tambahan, siapa orang terakhir yang dieksekusi? Jadi eksekusi terakhir untuk kasus sihir ini terjadi di tahun 1727 di Dornoch. Seorang wanita yang bernama Janet Horne itu dihukum setelah dituduh mengubah putrinya menjadi kuda agar bisa ditunggangi oleh iblis. Ini dianggap sebagai tindakan yang tragis dan sangat ketinggalan zaman, bahkan oleh standar masyarakat di tahun 1727. Dan di peristiwa inilah justru semakin mempercepat desakan agar hukum perburuan penyihir segera dihapus. Setelah ratusan tahun, Skotlandia telah melakukan rekonsiliasi dengan masa lalu yang kelam ini. Jadi ada loh permintaan maaf secara resmi loh di tahun 2022, di mana pemerintah Skotlandia secara resmi mengeluarkan permintaan maaf kepada ribuan orang, bahkan sebagian besar wanita yang telah dituduh dan dieksekusi sebagai penyihir pada abad ke-16 dan ke-18. Bahkan di Edinburgh terdapat sumur penyihir di dekat Kastil Edinburgh yang kini menjadi monumen untuk mengenang para korban ketidakadilan sejarah tersebut. Jadi pelajaran yang tersisa dari kisah King James ke-6 ini adalah pengingat pahit tentang apa yang terjadi ketika otoritas baik seperti pemerintah, hukum, dan lembaga yang memutuskan untuk mengkambing hitamkan kelompok yang tak berdaya demi meredakan kecemasan kolektif. Ketika kita membiarkan rasa takut mendikte keadilan, maka yang kita dapat bukanlah keamanan, melainkan ketidakadilan yang sistematis. Nah, beberapa kemungkinan obsesi James ini terhadap sihir berasal dari nasib tragis sang ibu, yaitu Mary of Scotland, yang berperan besar dalam membentuk kondisi psikologi James ke-6 ini, seperti trauma masa kecil dan ketidakstabilan politik. James yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konspirasi dan kekerasan yang melibatkan jatuhnya kekuasaan ibunya. Jadi James ini memang tumbuh tanpa sosok ibu, di mana dia terpaksa mendapatkan pendidikan yang membentuk paranoia. Seperti tutor James, George Buchanan, secara aktif mendoktrin James ini untuk membenci ibunya dan melabeli Mary of Scotland ini sebagai terkait kematian ayah James, Lord Denley. Jadi trauma ini yang membuat James tumbuh menjadi pria yang sangat paranoid terhadap konspirasi dan ancaman terhadap tahtanya. Jadi dalam dunia James itu bahaya bisa datang dari mana saja, dan konsep sihir inilah yang menjadi wadah yang sempurna untuk menjelaskan ketakutan akan pengkhianatan
dan kekuatan tersembunyi yang mencoba menjatuhkan beliau ini. Nah, jadi sedikit cerita nih bro. Setelah Mary Queen of Scotland ini oleh Ratu Elizabeth pertama pada tahun 1587, James melaporkan sebuah penglihatan mistis nih. Ia mengklaim bahwa sebelum terjadi terhadap ibunya, orang-orang di Scotland mengaku telah melihat penampakan, di mana penampakan itu seperti kepala yang menari-nari di udara sebelum ibunya Ini menunjukkan bahwa James sudah memiliki ketertarikan gelap pada okultisme. Bahkan sebelum badai di Denmark terjadi, bagi James ini dunia supranatural bukan sekedar mitos bro, melainkan realitas yang bisa memberi peringatan tentang kematian dan malapetaka politik. Nah, sebagai anak dari seorang ratu yang dianggap gagal dan karena pengkhianatan, jadi James ini memiliki beban untuk membuktikan legitimasi kekuasaannya yang absolut. Seperti penyihir, dalam pandangan James adalah pengkhianatan puncak. Mereka ini tidak hanya melawan raja, tetapi juga melawan Tuhan. Jadi memburu penyihir adalah cara James untuk menunjukkan bahwa dia adalah raja yang soleh, atau bisa disebut dengan godly king, yang melindungi kerajaannya dari kekuatan jahat, sesuatu yang mungkin dia rasa gagal dilakukan oleh ibunya. Jadi dalam bukunya yang berjudul Demonologi tadi, jadi James secara eksplisit berargumen bahwa perempuan secara alami lebih lemah dan lebih rentan digoda oleh iblis, dan karena itu lebih cenderung menjadi seorang penyihir. Pandangan misoginis ini kemungkinan besar berakar dari konflik internalnya mengenai ibunya sendiri, seorang ratu yang baginya adalah sosok yang bermasalah atau tidak stabil. Jadi hari ini di tempat di mana api itu dulu pernah berkobar dan sebuah sumur peringatan berdiam diri, bukan untuk mengenang raja yang takut akan bayangannya sendiri bro, melainkan untuk menghormati mereka yang menjadi korban dari kegilaan yang disebut perburuan penyihir, melainkan untuk menghormati mereka yang menjadi korban dari kegilaan yang disebut sebagai perburuan penyihir. Lain kali jika Anda mendengar seseorang menggunakan rasa takut untuk membenarkan tindakan ekstrim, ingatlah kembali sejarah ini, karena terkadang monster yang paling menakutkan itu bukanlah yang ada di kegelapan, melainkan ketakutan yang kita biarkan tumbuh dalam pikiran-pikiran orang yang memegang kendali bro. Aneh Pahari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.